Hai semua, selamat datang di pembelajaran jarak jauh IPA kelas 8. Video kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini adalah bagian yang kedua. Bagian yang pertama mengenai nutrisi makanan. Pencernaan makanan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Ini terjadi saat makanan dikunyah oleh gigi di dalam mulut. Lalu yang kedua adalah pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim seperti enzim amilase pada mulut. Berikut adalah gambar sistem pencernaan manusia. Ada mulut, lidah, rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ sistem pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan dan organ tambahan. Organ pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ingat, jangan sampai terbalik ya. Kita ulangi lagi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ tambahannya berupa hati, kantung empedu, dan pankreas. Kita akan organ pencernaan pada makanan satu persatu. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Di sini terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika gigi menghancurkan makanan, sedangkan pencernaan kimiawinya ketika enzim peptialin memecah molekul amilo menjadi laktosa. Organ pencernaan makanan yang kedua adalah kerongkongan. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang namanya epiglotis. Ingat, epiglotis. Ini berfungsi menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan yang mengakibatkan tersedak. Makanya ketika makan kita tidak dianjurkan sambil berbicara. Berikutnya ada lambung. Pencernaan mekanis di lambung terjadi saat otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Di lambung juga terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan yang pertama ada HCl atau asam lambung. Ini menjadikan lambung sangat asam karena pH atau power of hidrogennya 1-3. HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk. Enzim yang kedua adalah enzim pepsin, berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim yang ketiga adalah enzim renin, berfungsi mengendapkan protein kasein pada susu. Organ berikutnya adalah usus halus. Di sini hanya terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus ini memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Terdiri dari duodenum atau usus 12 jari sepanjang 0,25 meter, lalu ada usus tengah sepanjang 7 meter, dan ada usus penyerapan atau ileum sepanjang 1 meter. Pada usus 12 jari atau duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, getah pankreas ini dia mengandung enzim yang pertama lipase untuk mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kedua ada amilase untuk memecah amilo menjadi maltosa. Dan ketiga tripsin untuk mencerna protein menjadi polipeptida. Kita ulangi lagi, lipase untuk mencerna lemak, amilase untuk mencerna amilum, dan tripsin untuk mencerna protein. Organ berikutnya adalah usus besar dan anus. Usus besar memiliki panjang 1 meter, terdiri dari usus besar naik, mendatar, usus besar turun, dan berakhir pada anus. Zat sisa berada dalam usus besar sekitar 1-4 hari. Usus besar ini berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila air terlalu banyak akan diserap. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar yang akan mengeluarkan air. Usus besar ini banyak mengandung
bakteri E. coli untuk membantu pembusukan sisa makanan. Organ pencernaan tambahan pada manusia yang pertama adalah hati. Berfungsi untuk detoksifikasi racun, menjaga keseimbangan kadar gula darah, dan mengemulsi lemak. Organ yang kedua yaitu kantung empedu. Fungsinya menyimpan getah empedu yang berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan ini karena dia mengandung bilirubin. Yang ketiga adalah pankreas yang menghasilkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi glikogen. Apabila ada gangguan insulin, nanti bisa menyebabkan penyakit diabetes. Nah, berikut adalah enzim dan zat kimia pada sistem pencernaan. Dari mulut ada enzim ptyalin atau amilase. Di lambung ada asam klorida, pepsin, dan renin. Di hati ada getah empedu. Di pankreas ada lipase, amilase, dan tripsin. Lalu di usus halus juga ada enzimnya. Pencernaan mekanis adalah pencernaan yang mengubah bentuk fisik makanan. Hanya dua organ yang mengalami pencernaan mekanis, yaitu mulut dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang mengubah sifat kimia bahan makanan dengan enzim. Ini terjadi di mulut, lambung, dan usus halus. Nah, berikut adalah gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, obesitas atau lemak berlebih. Yang kedua, ada karies gigi atau disebut juga gigi berlubang. Yang ketiga, ada penyakit MAH, yaitu iritasi pada lambung. Yang keempat, ada hepatitis, merupakan peradangan pada hati. Lalu ada apendisitis, yaitu nama lain dari usus buntu. Berikutnya ada diare, terjadi karena infeksi bakteri. Dan yang terakhir ada konstipasi atau sembelit. Ini kebalikan dari diare, terjadi karena kekurangan asupan serat. Demikian video kali ini, terima kasih.